12 IPS, apa kabarnya? Ibu harap kalian tetap sehat, semangat, dan terus lakukan yang terbaik di unit terakhir di semester ini ya. Udah nggak terasa bulan Desember sudah menanti dan akhir tahun 2020 segera berakhir ya, nggak terasa. Nah, langsung saja gitu ya, di hari ini kalian akan belajar materi sosiologi. Nah, sosiologi kali ini interdisiplinnya dengan geografi dan juga sejarah peminatan seperti yang sudah Pak Jandri bahas kemarin ya kan. Pak Jandri sudah bahas tuh kalian akan membuat apa di sumatif kalian nanti, dan kalian juga sudah membantu Pak Jandri untuk bisa memikirkan ya kan, kira-kira kalian akan membuat apa ya. Setidaknya dengan pikiran-pikiran kalian awal ini gitu ya, di hari kemarin kalian mulai berpikir kira-kira nanti sumatif saya itu akan seperti apa ya, saya akan membuat apa. Oke anak-anak, di atas adalah hasil pembelajaran kita di hari kemarin yang hanya mengikuti sekitar 6 orang begitu ya. Yang lainnya kendala karena jaringan, karena juga sinyal tidak ada, ataupun juga karena tidak ada baterai. Nah, di atas kemarin teman-teman kalian itu memberikan argumentasi. Setelah membaca materi, mereka memberikan argumen pendapat mereka mengenai 3 kata globalisasi. Nah, di atas ini adalah hasilnya, dan kita bisa lihat bahwa yang paling besar itu artinya adalah banyak yang menuliskan jawaban itu. Ya, jadi yang kata mendunia di atas ini itu adalah jawaban yang paling banyak disebutkan oleh teman-teman kalian. Nah, jawaban itulah gitu ya yang mendasari apa itu globalisasi. Ingat, global kata dasarnya adalah mendunia ya. Lalu yang kedua, kemarin Ibu juga menyampaikan apa sih pendapat kalian tentang gambar ini. Nah, gambar ini gitu ya mengartikan bahwa kita itu memiliki yang namanya keinginan gitu ya, keinginan untuk bisa mengikuti apa yang menjadi kebutuhan dunia, apa yang menjadi hal yang tren yang sedang populer di dunia. Nah, ini adalah jawaban-jawaban dari teman kalian kemarin. Mereka mengartikan gambar ini seperti hal di atas ya. Namun kita sudah baiki bahwa globalisasi intinya cara praktek kita, gambar ini tuh menunjukkan bahwa praktek kita di dalam mengikuti arus globalisasi begitu ya. Kita bisa mengikutinya dengan cara investasi, perdagangan begitu ya, interaksi sosial gitu ya, ataupun yang paling unik adalah budaya yang sedang populer di kalangan masyarakat di seluruh dunia ini. Ya, kita langsung next saja ke materi kita. Nah, sekarang gitu ya, kita akan membahas mengenai hal yang berkaitan dengan perubahan sosial, yaitu globalisasi. Ya, ini dia tereng. Nah, selain perubahan sosial gitu ya, nah perubahan sosial ini akhirnya memberikan pengaruh. Akhirnya muncul yang namanya globalisasi. Apa Bu globalisasi? Kita lihat pengertiannya ya sebelum kita bahas lebih jauh. Suatu proses terbentuknya sistem organisasi dan komunikasi ya antar masyarakat di seluruh dunia. Kalau kalian garis bawahi, globalisasi itu adalah global gitu ya, menyeluruh. Nah, perubahan sosial yang terjadi secara menyeluruh yang dirasakan oleh masyarakat melibatkan beberapa negara itu globalisasi. Kalau kalian lihat sekarang pandemi yang sekalian kemarin analisis juga, itu nggak hanya dirasakan atau dialami oleh Indonesia saja, tapi juga dialami oleh negara-negara yang lain. Itu globalisasi, mempengaruhi interaksi hubungan organisasi di seluruh dunia. Indonesia menyelesaikan kasus ini nggak hanya negara kita sendiri, tapi dia juga memerlukan bantuan dari negara yang lain. Interaksi yang timbul ini merupakan akibat atau dampak dan juga latar belakang kenapa timbul yang namanya globalisasi di Indonesia. Begitu ya. Tantangan globalisasi sangat lebih
besar dibandingkan dengan perubahan sosial. Kenapa? Karena globalisasi sifatnya sudah mendunia. Kita perlu go luar dari yang namanya memikirkan negara kita sendiri. Gitu ya, negara kita sendiri tidak bisa berdiri sendiri. Itu globalisasi. Ya, sehingga globalisasi pasti punya tujuan. Tujuannya adalah untuk mengikuti sistem dan kaidah-kaidah tertentu yang sama. Misalnya mereka membentuk akhirnya Perserikatan Bangsa-Bangsa. Nah, PBB ini dikenal untuk bisa menyamakan gitu ya, menyamakan bagaimana sistem yang ada di dunia itu bisa seimbang. Sehingga mereka perlu menjalin interaksi dan ada sebuah organisasi yang harus memutuskan bagaimana keputusan di dalam hubungan interaksi itu sendiri. Bagaimana globalisasi ini bisa berjalan, kita butuh keterkaitan dengan negara yang lain. Bagaimana globalisasi ini bisa berjalan dan menjalankan tujuannya dengan baik, kita butuh negara lain. Ya, bagaimana negara bisa berdiri, juga kita butuh negara lain untuk bisa membantu kita. Melalui apa? Ya, di sini globalisasi. Kita membentuk sebuah organisasi-organisasi yang saling terikat. Ya, misalnya ASEAN pasti punya sebuah program yang akan dilaksanakan untuk Asia Tenggara ini, begitu ya. Nih, globalisasi itu terbentuk oleh adanya kemajuan teknologi di bidang komunikasi dunia. Tadi Ibu bilang di awal ya, pengaruh teknologi di dalam perubahan sosial itu sangat luas, sehingga bisa mengakibatkan globalisasi yang amat berkepanjangan di dalam kehidupan di bumi ini. Gitu ya, kalau kalian lihat gitu ya, bagaimana pengaruhnya teknologi itu bisa menghubungkan kita dengan negara di seluruh dunia, begitu ya. Kita bisa mengetahui banyaknya informasi dari teknologi sekarang tinggal ada di genggaman tangan kita. Itu adalah pengaruh teknologi yang menjadikan globalisasi itu amat nyata di depan kalian ya. Nih, sehingga unsur globalisasi itu ada yang sifatnya mudah diterima, ada yang sifatnya susah sekali untuk diterima. Ya, ingat konsepnya adalah karena tadi yang namanya kemajuan teknologi, globalisasi itu terbentuk karena gitu ya. Itu mengakibatkan globalisasi itu ada yang mudah diterima, ada yang kurang diterima. Yang mudah diterima adalah berupa teknologi yang tepat guna. Kalau Ibu tanya sama kalian, pasti yang kalian jawab pasti begini. Apa teknologi yang bermanfaat buat kalian saat ini adalah Android? Pasti benar. Kenapa? Dia berguna untuk pembelajaran, dia berguna untuk berkomunikasi dengan keluarga, dia juga berguna untuk kehidupan yang menyenangkan bagi saya. YouTube, games, ya, ataupun yang lain sebagainya, chatting, video call, begitu ya. Nah, selain teknologi yang tepat guna, dia juga harus mudah diaplikasikan. Kenapa anak SLHWI Pengubuan itu sedikit sekali yang menggunakan laptop, gitu ya? Selain dia harganya mungkin kurang terjangkau dengan kondisi perekonomian yang ada, gitu ya. Dia juga sulit sulit membiasakan diri saya terbiasa menggunakan si laptop ini ya. Tapi kalau di kalangan masyarakat kota, balik lagi kita lihat laptop itu menjadi kebutuhan yang tepat guna bagi mereka, yang mudah diaplikasikan. Tapi bagi globalisasi yang ada di SLHWI Pengubuan, handphone sudah sangat cukup bagi saya untuk tepat guna dan mudah diaplikasikan oleh saya. Selain itu, pendidikan formal ya, pendidikan ya, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, itu adalah pendidikan formal yang sifatnya sudah mengglobal ya. Semua negara melaksanakan sistem pembelajaran SD, SMP, SMA gitu ya, meskipun istilah mereka adalah senior, junior gitu ya. Serta unsur yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi di masyarakat. Itu adalah unsur-unsur yang sangat sekali mudah diterima oleh masyarakat dalam ranah globalisasi ya. Teknologi yang tepat guna, mudah, murah ya kan, dan juga pendidikan formal. Tapi yang tadi Ibu bilang ya,
globalisasi juga ada unsur yang sulit sekali untuk diterima. Seperti apa? Nah, tring ada di atas. Ya, unsur ini adalah yang sifatnya rumit. Tadi udah bahas di awal ya, teknologi yang sifatnya rumit. Kalau tadi kalian sulit mengoperasikan laptop misalnya, sehingga ya udahlah saya nggak butuh, saya nggak usah pakai. Atau mungkin selain laptop yang sekarang canggih adalah kamera, begitu ya yang saya butuhkan, atau teknologi yang lain ya, mesin-mesin yang lain. Nah, itu yang sulit untuk diterima oleh masyarakat. Jadi kan nggak usah jauh-jauh ya, untuk golongan yang sudah tua ya, mungkin ibu bapak kalian atau nenek kakek kalian begitu ya, mereka sulit untuk bisa menggunakan Android, sehingga ya saya nggak perlu mengikuti globalisasi itu. Jadi unsur globalisasi itu sulit untuk diterima oleh kalangan-kalangan tertentu. Selain teknologi yang sulit, dia juga harganya mahal. Seperti Ibu bilang tadi, ya kondisi keuangan yang ada di masyarakat tidak memumpuni, menyanggupi untuk membelinya. Nah, selain itu, karena memang sudah punya prinsip ideologi, ideologi adalah dasar, gitu ya, sebuah dasar yang memang sudah menjadi patokan. Saya nggak bisa mengikuti perubahan seperti itu, gitu ya. Mungkin sistem-sistem prosedur yang digunakan di negara A, B, dan C tidak sesuai dengan yang ada di daerah yang ada di Indonesia. Nah, itu juga akan sulit untuk diterima. Next, gitu ya, karena kita berbicara mengenai unsur yang dapat diterima dan unsur yang nggak bisa diterima, yang sulit, begitu ya, berarti ada kaitannya juga dengan kelompok. Pasti ada kelompok A yang bisa menerima atau kelompok B yang sulit untuk menerima. Nah, kelompok A yang dikatakan mudah menerima berarti ada di list atas. Ya, ada 3 list yang disebut dengan kelompok yang sangat sekali mudah untuk menerima globalisasi. Ya, kelompok yang pertama adalah kelompok yang kedudukan dan status sosialnya sudah mapan. Kita belajar status sosial ada di kelas 11 IPS tahun lalu saat belum pandemi. Ya, kalian belajar tuh tentang struktur sosial, ya, atau yang dikatakan dengan status sosial, yang sudah punya profesi yang mapan. Orang yang dikatakan mapan berarti sanggup membeli apapun dalam jumlah yang saya butuhkan, begitu ya, atau bahkan dalam jumlah yang tidak sebenarnya saya butuhkan, saya bisa beli, gitu ya. Nah, itu adalah orang-orang yang akan cepat mengikuti globalisasi. Ya, tadi Ibu bilang, Ibu, menurut Ibu Vivo Y53 ini sudah cukup buat Ibu. Tapi karena ya kalau Ibu mau beli yang lebih mahal, dananya belum ada, gitu ya. Tapi kalau untuk orang-orang yang sudah mapan, dia melihat Vivo sudah keluaran terbaru, begitu ya, udah saya mau beli deh, beli, gitu ya. Nah, itu adalah orang yang termasuk dalam golongan mapan yang cepat akan mengikuti perubahan globalisasi. Ya. Yang kedua, kelompok masyarakat kota yang telah menikmati berbagai media komunikasi dan informasi globalisasi. Jadi untuk masyarakat kota, gitu ya, karena teknologi sudah canggih, juga sistem yang sudah globalisasi, gitu ya, yang modern, sehingga mereka cepat sekali menerima informasi-informasi perubahan yang ada di dunia ini. Dia akan cepat mengikuti, dia akan mudah berinteraksi dengan orang-orang yang ada di negara lain, begitu ya. Ya, ibarat mereka karena punya profesi yang tinggi, ya direktur, manajer, mereka akan terlibat dengan hubungan-hubungan internasional, sehingga mereka harus berkomunikasi, berinteraksi, membangun sebuah organisasi dengan masyarakat yang ada di luar negeri. Ya, misalnya mereka bekerja sama Indonesia, gitu ya, bekerja sama dengan Cina. Berarti pemimpin yang punya perusahaan di Indonesia harus berinteraksi dengan pemimpin yang ada di China, gitu ya. Nah, seperti itu kira-kira untuk masyarakat yang mudah menerima globalisasi. Baik lagi, ada kelompok yang sulit untuk menerima, gitu ya. Ya, padahal globalisasi itu ada hal yang sifatnya bisa mempermudah kita, tapi nyatanya masih ternyata ada orang yang sulit untuk menerima. Nah, golongan seperti itu, kita ada 3 juga seperti tadi, golongan yang menolak adanya globalisasi, ya, yaitu kelompok masyarakat yang belum mapan.
tadi Bu sudah bahas ya, mungkin untuk makan saja saya pas-pasan, untuk bisa dapat uang untuk bisa bayar sekolah saja sudah cukup gitu ya. Masa saya harus beli laptop, saya harus beli handphone gitu ya, nggak akan cukup uangnya. Nah, sehingga masyarakat yang belum mapan ini akan cenderung menolak setiap perubahan yang baru mereka hadapi ya. Nah, itu ya contohnya tadi gitu ya, orang memang nggak punya uang, di saat pandemi harus belajar menggunakan handphone, ya akan susah. Kita mau beli seperti apapun ya uangnya belum ada begitu, sehingga sulit untuk mengikuti perubahan yang ada. Misalnya sekarang zamannya untuk kita bisa buat video gitu ya, seperti ya yang Ibu lakukan sekarang gitu ya, aplikasi penjelasan materi mungkin akan lebih mudah dengan menggunakan penjelasan di video gitu ya. Mungkin dibutuhkan aplikasi-aplikasi yang lebih canggih begitu ya, mungkin kamera begitu, tapi karena kondisi ya menggunakan handphone juga sudah cukup begitu ya. Tapi ya tadi balik lagi, kalau belum terlibat jauh dengan globalisasi berarti masih tergolong di dalam kelompok yang menolak globalisasi, atau karena keadaan jadi harus menolak globalisasi ya. Yang kedua, kelompok yang masih tertinggal atau yang terasing ya, biasanya ini masyarakat pedesaan yang masih jauh dari perkotaan, yang jauh dari berinteraksi dengan masyarakat kota, sehingga mereka akan cenderung terlibat di dalam kelompoknya sendiri ya, sehingga dia tidak tahu ada perubahan apa. Kalau kalian ingat, Ibu pernah bahas tentang suku Baduy ya kan ke kalian. Mereka adalah kelompok yang jauh dari perkotaan, meskipun ada di Banten gitu ya, hampir dekat dengan ibu kota Indonesia. Tapi karena mereka hanya mereka lebih tertutup, sifatnya masih tradisional ya, mereka sulit untuk bisa berinteraksi dengan masyarakat perkotaan. Itu juga salah satu contoh dari yang namanya masyarakat yang masih tertinggal gitu ya, sehingga mereka cenderung menolak globalisasi ya. Jangankan handphone dulu, lampu aja belum saya terima begitu ya misalnya. Dan yang ketiga adalah kelompok yang generasi tua tadi. Kalau generasi muda akan cepat mengikuti perubahan gitu ya, mengaplikasikan handphone, nggak perlu lagi minta tutor gitu ya, tinggal lihat YouTube, tinggal lihat Google sudah paham. Tapi untuk orang tua, untuk masuk ke aplikasi Google, untuk buka handphone aja susah. Nah, itu adalah orang-orang yang cenderung susah untuk bisa terlibat di dalam arus globalisasi ini ya. Meskipun sifatnya mendunia, karena mereka sifatnya masih tradisional ya sudah akan susah untuk terlibat dalam globalisasi. Tapi bagi kamu yang masih muda, 10 anak di 12 IPS begitu ya, kalian akan ke depan setelah kalian keluar dari SLHY pengubuan, kalian akan langsung terjun dengan dampak atau contoh globalisasi yang akan nyata di depan kalian. Kalian akan bersaing dengan ribuan orang di sana untuk mencari pekerjaan, atau kalian akan bersaing atau kalian akan bersaing dengan ribuan orang di sana yang mencari pendidikan sebaik mungkin untuk bisa memperoleh skill atau kemampuan dan ilmu mereka. Ya, jadi kamu adalah generasi muda yang akan harus wajib menerima globalisasi di dalam kehidupan kamu, dan kamu punya caranya atau strateginya untuk bisa bersaing dengan orang-orang yang ada di luar sana ya. Nah, sehingga tugas kamu kali ini ya, karena waktunya hanya kita sekitar tinggal 60 atau mungkin tinggal 50 menit gitu ya, tugasmu simpel sekali ya, presentasikan. Maksimal presentasimu sifatnya 3 menit ya, jangan ke Ibu sampai 20-an menit ya, nanti kelamaan. 3 menit saja presentasikan ya, menurutmu kamu itu kalangan yang menerima atau menolak globalisasi. Menurut kamu itu kelompok yang akan menerima atau yang menolak globalisasi. Berikan alasan dan contohnya. Kamu misalnya bilang, perkenalkan, dimulai dengan perkenalan ya, selamat pagi Bu, misalnya gitu ya. Perkenalkan, nama saya Ruth Budiarti dari kelas 12 IPS. Saya akan mempresentasikan tentang kesimpulan saya bahwa saya adalah kelompok yang menerima globalisasi. Karena seperti itu contohnya. Divideokan, setelah kalian video, kirimkan ke GC yang bisa, atau yang
Jika sudah selesai, kalian boleh langsung kirimkan ke Google Classroom, ataupun yang susah untuk kirim ke Google Classroom, silahkan kalian kirim ke WhatsApp pribadinya Bu Ruth. Itu ya, Ibu tunggu hari ini maksimal pengumpulan videonya ya. Terima kasih, Tuhan memberkati.